Ritual tarik janin part 2. Yuk kita sekarang dengarkan ceritanya. Setelah mengetahui hal itu, Paraji langsung pamit kepada ibu dan berangkat ke rumah Bu Sri. Betapa terkejutnya ketika dia masuk dan melihat Bu Sri yang lemah di dalam sana. "Kenapa kamu tidak memberitahu dari kemarin ada yang seperti ini?" Paraji langsung marah dan memarahi bapak pada saat itu. Bapak hanya menggelengkan kepala karena juga baru tahu sepulangnya bekerja selama beberapa hari ini. "Bawa keluar semua barang yang ada di kamar, soalnya harus dibersihkan tubuh Sisri sekarang. Panggil juga 2 anak kamu, kita tarik lagi bayi yang sudah hilang di tubuh Sisri," kata Paraji kepada bapak pada saat itu. Mang Darman yang mendengar hal itu langsung kaget. Dia merasa tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh Paraji di sana. "Maksudnya apa? Kenapa bayinya hilang?" kata Mang Darman panik. "Bayi yang dikandung istrimu sudah hilang, Darman. Sudah hilang beberapa malam yang lalu. Yang sekarang kamu lihat hanyalah sebuah kamuflase dari makhluk yang mengambil anakmu." Mang Darman benar-benar tidak percaya atas apa yang Paraji itu katakan. Namun Paraji tersebut langsung masuk dan menyuruh Bu Sri duduk kembali di lantai. Dia mengusap-ngusap perut Bu Sri secara perlahan. Bu Sri kesakitan ketika Paraji tersebut memegangnya. "Diam, Neng," kata Paraji ke Bu Sri dengan nada yang sedikit marah. Paraji itu mengusapnya beberapa kali dan di usapan ketiga Paraji langsung menekannya dan membuat Bu Sri kembali berteriak. "Ah!" Perih. Bu Sri merasakan perih yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Paraji itu menekan perutnya dengan keras dan menekannya ke arah kemaluannya. Tak lama celana Bu Sri tiba-tiba basah, seperti ada cairan yang keluar dari kemaluannya dengan bau busuk yang menyengat. Bapak Mang Darman yang melihat pemandangan itu hanya bisa terdiam. Perutnya kempes secara perlahan ketika Paraji menekan perutnya ke bawah. Bayinya benar-benar hilang. Bayi yang dirawat selama beberapa bulan menghilang dari tubuhnya. Rasa sakit yang awalnya dia rasakan kini berubah menjadi sebuah kesedihan. Air matanya menetes secara perlahan hingga membasahi wajahnya pada saat itu. Bu Sri benar-benar sedih. Dia tidak menyangka bahwa ada yang tega melakukan hal ini kepadanya. Buah hati yang seharusnya lahir selama beberapa bulan lagi kini menghilang dan membuat semua yang ada di sana kaget dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Bu Sri benar-benar menangis akan kejadian itu, tangisan yang sangat memilukan. Mang Darman ikut menangis. Dia meminta tolong untuk mengembalikan bayi yang menghilang di sana untuk dikembalikan. Namun Paraji hanya bisa berusaha karena ini sudah terlalu telat untuk dikembalikan. Semuanya mendadak hening. Hanya ada tangisan Mang Darman dan Bu Sri yang terdengar, sedangkan bapak dan Paraji hanya terdiam setelah melihat hal tersebut. "Mang," tiba-tiba Paraji memanggil Mang Darman yang masih menangis pada saat itu. "Apa yang terjadi kepada istrimu adalah salah satu pekerjaan dari seorang yang ingin mendapatkan keturunan. Namun dia tidak memakai cara yang baik. Orang ini akan melakukan apapun, termasuk mengambil bayi dari orang lain. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah sebuah proses dari ritual transfer janin, sebuah ritual yang terlarang bagi seseorang yang ingin mempunyai keturunan. Mereka sudah mengincar Bu Sri dengan mengirimkan salah satu sosok yang bisa mengambil bayi yang dikandungnya. Ritual ini sebenarnya belum selesai sepenuhnya karena bayi masih berada di alam lain dan belum dipindahkan ke perut wanita yang akan menjadi ibu bagi bayi tersebut.
karena dia harus melakukan ritual lain, yaitu ritual pergantian nyawa, yaitu dengan mengorbankan salah satu anggota keluarganya agar bayinya muncul dan lahir dari wanita yang sudah dia tentukan ketika ritual ini berlangsung. Semuanya terdiam, rasa tidak percaya seketika muncul dari diri mereka masing-masing atas apa yang Paraji bicarakan. Kalian boleh percaya atau tidak, namun bukti sudah ada di depan kalian, kata Paraji sambil menunjuk ke arah Busri yang masih menangis. Kondisi bayi ini masih di alam yang lain. Nampaknya orang itu masih belum melakukan ritual tukar nyawa sebagai penebusan bagi bayi itu. Sehingga aku masih bisa membantu kalian untuk mengembalikan bayi itu ke dalam kandungan Busri. Namun, tiba-tiba Paraji itu terdiam sejenak. Dia melihat Busri yang menangis di depannya, lalu melihat Mang Darman dan bapak yang masih terdiam di sana. Saya hanya bisa berusaha, namun saya tidak bisa menjamin bayi ini akan kembali, karena hal ini benar-benar tidak mudah untuk dilakukan, katanya dengan sedikit menunduk. Paraji mencoba menghela napas panjang. Tanpa menunggu jawaban dari Mang Darman, dia langsung berdiri dan menunjuk ke arah kamar Busri. Sekarang coba keluarkan semua yang ada di kamar. Kita akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan bayi ini ke dalam perutnya. Semua yang ada di dalam kamar akhirnya dikeluarkan. Kasur, pakaian, semuanya dikeluarkan. Awalnya Mang Darman tidak mengerti kenapa dia harus mengeluarkan barang-barang itu. Namun dia mengerti ketika dia melihat banyak sekali belatung yang hidup di bawah lemari dan ranjang. Mang Darman akhirnya percaya rupanya itu adalah asal muasal dari bau busuk yang dia cium di waktu tertentu di dalam rumah. Seisi rumah akhirnya dibersihkan oleh Paraji. Dia benar-benar menggelengkan kepalanya ketika melihat seisi rumah yang begitu kotor dalam kacamata batinnya. Sekarang kalian harus berkumpul di ruang tengah ketika maghrib, karena kita akan coba mengembalikan bayi yang sudah menghilang di tubuh Busri. Dan panggil juga anak-anakmu untuk membantu prosesnya, karena kita perlu banyak orang, kata Paraji kepada bapak. Tak lama Paraji mendekati Busri yang masih menangis karena bayi yang dikandungnya hilang begitu saja. Aku hanya bisa berusaha sebisa mungkin untuk membuat bayimu kembali ke dalam kandungannya, katanya sambil mengusap-ngusap perut Busri. Maghrib pun tiba, rumah Busri nampak ditutup rapat, sehingga tidak terlihat bahwa ada banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Kedua kakakku yang ikut berkumpul hanya diberi tugas untuk memegang kedua tangan Busri, sedangkan Mang Darman dan bapak duduk di dekat Paraji itu. Tepat jam 8 malam Paraji membaringkan Busri. Kedua tangannya dipegang oleh kedua kakakku. Dia juga berkata bahwa apa terjadi di tempat ini jangan membuat semua orang yang ada di sini melarikan diri. Semua orang mengangguk, termasuk kedua kakakku, meskipun ada rasa ragu dari dalam hati mereka. Bu, tahan ya, apapun yang terjadi pokoknya tahan. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan bayi itu ke dalam perut, katanya sambil mengusap perut Busri. Semuanya kini memejamkan mata. Aku ingat kakak bercerita bagaimana menegangkannya suasana pada waktu itu. Dia hanya memandang Busri yang mulai memejamkan mata dan mulai membacakan doa-doa pada malam itu. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, hingga ketika 1 menit berlalu, kiuk, dada mereka tiba-tiba merasa sesak. Ruangan yang hanya dihuni oleh 6 orang kini terasa dihuni oleh puluhan orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Tubuh kakak merinding seperti ada banyak jarum-jarum kecil yang menusuk permukaan kulitnya pada malam itu. Semua yang ada di sana merasakan hal yang sama.
Kakakku melihat ke segala arah. Tirai yang menjadi pembatas rumah tiba-tiba bergerak secara perlahan. Semakin lama semakin kencang, bahkan seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Bapak dan Mang Darman ingin berdiri dan menahan tirai yang hampir terlepas itu. Namun Paraji tiba-tiba berkata dengan sedikit kencang, "Diam! Jangan kemana-mana, diam di sini. Jangan ada yang bergerak." Paraji tetap memejamkan matanya. Mulutnya bergumam membacakan doa-doa yang dipanjatkan untuk Bu Sri pada malam itu. Tirai, lampu, bahkan benda yang ada di dalam lemari bergerak. Bahkan tak lama dari luar terdengar sebuah bunyi keras, seperti ada yang memukul tembok dengan keras. Kakak benar-benar ketakutan. Bagaimana tidak, seorang anak SMP dan SMA harus ikut serta dalam ritual seperti ini. Tahan, tahan, tahan. Paraji kembali memerintahkan kepada semua orang yang ada di sana untuk tidak bergerak dari tempatnya. Mulutnya terus-terusan bergumam di tengah-tengah kegaduhan yang ada di seluruh rumah. Tahan, sebentar lagi, tahan. Butuh waktu 10 menit dia membacakan doa, dan setelah itu dia memerintahkan Mang Darman dan Bapak untuk memegang kedua kaki Bu Sri dengan sekuat tenaga. Paraji itu langsung mendekati Bu Sri. "Tahan ya Neng," katanya sambil memegang perutnya. Ketika salah satu tangannya menyentuh perutnya secara perlahan, tiba-tiba, "Ah!" Bu Sri berteriak dengan sangat kencang. Kedua kakinya meronta-ronta. Bapak, Mang Darman bersama kedua kakakku berusaha untuk menahan dirinya yang tubuhnya terangkat secara perlahan setelah Paraji memegang tubuhnya. "Tahan Neng, tahan!" Paraji langsung berteriak kembali. Dia menarik tangannya secara perlahan dan membuat dirinya kembali berteriak dengan keras. Namun semua mata tiba-tiba terpana karena mereka dengan jelas melihat ada sebuah tangan kecil yang muncul dari dalam perutnya. Perut yang awalnya kempes kini kembali menonjol secara perlahan. Bu Sri semakin berteriak karena rasa sakit yang luar biasa dia rasakan pada saat itu. Semua orang benar-benar tidak percaya ketika melihatnya. Bahkan kakakku yang pada waktu itu menceritakan cerita ini kepadaku, dia melihat bagaimana tangan itu muncul dan meronta-ronta dari dalam perut Bu Sri yang sedang kesakitan atas apa yang terjadi pada saat itu. Paraji seperti sedang menarik sesuatu yang sangat-sangat berat sehingga wajahnya berkeringat. Kakakku bisa dengan jelas melihat urat-urat yang muncul dari seluruh tangannya ketika tangan kecil itu muncul secara perlahan dari dalam tubuh Bu Sri pada saat itu. Teriakan demi teriakan terdengar. Mang Darman selaku suaminya tidak tega melihat Bu Sri kesakitan seperti itu. Namun karena ini adalah cara satu-satunya yang harus dia lakukan, sehingga dia hanya menahan kaki istrinya sekuat tenaga agar semuanya berjalan lancar. Apa yang Paraji lakukan cukup lama, sekitar 10 menitan. Beberapa kali dirinya menggerutu karena apa yang dia lakukan menghabiskan seluruh tenaganya. Napasnya langsung terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya pada saat itu. Semuanya begitu menegangkan. Mereka tidak tahu hasilnya seperti apa karena tidak ada kepastian. "Tahan sedikit lagi Neng, tahan, tahan Neng, tahan." Paraji terus memberikan motivasi kepada Bu Sri. Perutnya yang awalnya kempes kini semakin membesar seperti semula. Rasa lega kini mulai muncul secara perlahan dari diri Mang Darman karena anak yang hilang kini muncul kembali. Meskipun tiba-tiba lampu di rumah Bu Sri pecah dan membuat semuanya gelap gulita. Hal itu dibarengi dengan suara terkekeh-kekeh seorang nenek yang muncul entah dari mana. Dia muncul dari dalam kegelapan.
kedua kakakku, Mang Darman, Bapak langsung mencari asal suara tersebut sambil memegangi tubuh Bu Sri yang meronta-ronta. Suasana yang gelap membuat mereka panik karena hal ini membuat suasana di sana semakin mencekam. Nampaknya apa yang sedang para jin lakukan membuat dirinya marah, sehingga kini dia muncul untuk mengganggu proses yang sedang kita jalankan. Diam! Para jin tiba-tiba berteriak di tengah kegelapan kepada kita semua yang sedang memegang Bu Sri pada saat itu. Para jin langsung berdiri. Jangan ada yang kemana-mana, tangan dan kaki Bu Sri jangan sampai lepas. Tak lama kemudian dia langsung berlari ke arah dapur dengan tergesa-gesa seperti sedang mengejar sesuatu. Kakak yang ketakutan tidak mencari tahu apa yang terjadi di dapur karena dia terlalu takut atas apa yang terjadi di sana. Dia hanya terdiam dengan kedua tangannya yang menahan tangan Bu Sri yang memberontak karena kesakitan. Dia hanya mendengar suara gaduh di sana, suara orang terlempar dan mengenai tembok rumah, suara benda terjatuh, dan suara para jin yang berteriak dan bergumam membacakan mantra. Di satu sisi Bu Sri masih berteriak-teriak, dia merasakan rasa sakit yang mendalam akan kejadian itu. Beberapa menit berlalu. Entah bagaimana ceritanya, suara jeritan Bu Sri pelan-pelan menghilang. Sepertinya kesadarannya mulai hilang setelah dirinya merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam perutnya. Apalagi, secara tiba-tiba dari arah dapur, para jin kembali sambil membawa lilin yang Mang Darman simpan di sana sebagai penerangan. Dan kata yang keluar pertama kali darinya adalah, "Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan bayinya," kata para jin sambil mengangkat tangannya yang penuh darah. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana syok, apalagi ketika sinar lilin yang menyinari mereka memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka kaget. Bu Sri kini tak sadarkan diri, bersamaan dengan sebuah darah segar yang muncul dari arah kemaluannya. Hal itu membuat semua yang ada di sana kaget dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Semuanya terdiam, sedih, marah, takut. Semuanya berkumpul di dalam diri mereka masing-masing. Usaha untuk mengembalikan bayi yang sudah menghilang dari dalam tubuh Bu Sri nampaknya tidak berhasil dilakukan, dan hal itu membuat Bu Sri dan Mang Darman semakin sedih karena mereka kini benar-benar kehilangan bayi yang akan menjadi anaknya dengan cara yang menyedihkan. Sudah hampir 2 bulan berlalu dari kejadian itu. Ibu kini melihat Bu Sri selalu mengurung diri di dalam rumah. Tatapannya seringkali kosong dan melamun tidak karuan. Bu Sri yang selalu datang ke rumah kini hanya berdiam diri di rumahnya. Dia selalu menangis ketika melihat ibu di depan rumahnya yang mengandungku, sambil memegang perutnya yang kini normal kembali. Mang Darman selaku suami berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya. Dia bahkan membawa sepupu jauhnya agar Bu Sri bisa bermain dengannya. Namun tidak ada respon dari Bu Sri pada saat itu. Kejadian 2 bulan yang lalu masih membekas di dalam pikirannya. Suatu hari, para jin mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya ada orang yang masih satu kampung dengannya yang mengincar ibu hamil untuk dipindahkan ke dalam perutnya secara gaib. Dari awalnya berhasil memindahkan ke dalam perutnya, namun ketika ritual pada malam itu dilakukan prosesnya gagal dan sang bayi menghilang dan tidak kembali ke dalam perut Bu Sri ataupun orang itu. Mang Darman yang berniat mencari orang itu dan meminta para jin untuk memberitahukannya. Namun dia berkata bahwa orang itu tak perlu dicari karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, apalagi tanpa ada bukti yang bisa dibuktikan, sehingga para jin tidak bisa memberitahunya.
Tepat di bulan Agustus tahun 1990, tepatnya hari Kamis jam 6 sore, terdengar suara tangis seorang bayi laki-laki yang mungil dengan nama yang merupakan namaku yang aku pakai hingga saat ini. Hari itu adalah hari yang membahagiakan sekaligus hari yang menyedihkan ketika pertama kali aku lahir di dunia. Kabar kelahiranku diketahui oleh Bu Sri. Dia yang selama beberapa bulan ini sering termenung dan melamun di dalam rumahnya. 1 jam setelah kelahiranku muncul seseorang yang tak disangka-sangka, yaitu adalah Bu Sri yang berlari dari rumah dengan wajahnya yang tersenyum seperti sedang menyambutku yang baru lahir. Dia langsung duduk dan tersenyum melihatku yang sudah tertidur di dekat ibuku. Untuk pertama kalinya dia tersenyum kembali setelah beberapa bulan termenung dan mengurung diri di dalam rumahnya. Meskipun wajahnya pucat dengan bajunya yang lusuh, namun dirinya muncul dan langsung duduk sambil melihatku dengan penuh senyuman. Bahkan dia meminta untuk menggendongku dengan perasaan yang senang. Ibuku hanya tersenyum melihat Bu Sri, kini mulai tersenyum kembali. Dengan perasaan yang senang dia menggendongku, melihat wajahku dari dekat, bahkan mengusap-ngusap kepalaku seperti anaknya sendiri. Kakakku bercerita bagaimana wajah Bu Sri yang terlihat sangat senang karena kini dia bisa menggendong seorang bayi yang dia idamkan. Namun jauh di dalam hatinya, kalau sebenarnya hatinya menjerit karena aku yang lahir pada waktu itu bukanlah anak yang dikandungnya. Bu Sri menggendongku dengan cukup lama, bahkan sampai jam 12 malam dia tinggal di rumah dan melihatku seperti anaknya sendiri. Hingga akhirnya Mang Darman yang melihat istrinya senang seperti itu berkata kepada ibu dan bapak. Kakakku kembali bercerita karena melihat istrinya yang awalnya terpenung kini tersenyum kembali. Mang Darman mencoba memberanikan diri untuk meminta mengangkat aku menjadi anaknya dan mengasuhnya. Bahkan dia rela menjual dan menukar semuanya agar aku bisa menjadi anaknya. Mang Darman menceritakan kembali bagaimana kondisi istrinya, bagaimana hilangnya bayi di dalam kandungannya dan memohon agar aku menjadi anak mereka. Namun ibu dan bapak menolak. Mereka hanya berkata Bu Sri boleh mengasuhnya namun tidak bisa mengangkat menjadi anaknya. Karena meskipun aku adalah anak keempat yang dilahirkan dari ibu, namun ibu tidak rela aku diasuh orang lain terlepas apa yang sudah terjadi kepada orang tersebut. Karena mau bagaimanapun itu adalah darah dagingnya yang tidak bisa diserahkan kepada siapapun. 3 bulan berselang, aku sedang diasuh oleh Bu Sri dan ibu tiba-tiba terkejut karena ada seorang laki-laki parubaya yang muncul kepada mereka berdua. Tanpa memperkenalkan dirinya, dia tiba-tiba langsung berbicara kepada Bu Sri sambil menangis. Maaf Bu, maafin aku karena gara-gara keegoisanku ibu kehilangan anak. Dan istriku kini gila karena setiap hari dia dihantui oleh suara tangisan bayi yang kini mengganggu hidupnya hingga saat ini. Maafin aku benar-benar minta maaf karena ritual itu, karena keinginan untuk mengambil anak ibu. Sekarang istriku menjadi gila akan hal tersebut dan kehamilan yang seharusnya ada tidak terjadi hingga hari ini. Hanya satu-satunya cara agar istriku kembali normal yaitu menerima permintaan maaf dari ibu yang merupakan ibu asli dari anak yang aku ambil pada saat itu. Sampai sekarang ini kisah nyata di atas memang rasanya sulit untuk bisa diterima. Namun cerita tentang ritual di atas itu sampai detik ini masih ada. Dan itu bisa saja mengincar kalian yang sedang hamil dimanapun kalian berada.
Bu Sri yang sekarang aku ceritakan kini sudah tiada. Dia hanya hidup sendirian di akhir hayatnya tanpa ada sosok anak yang menemaninya semasa hidup. Sedangkan Mang Darman kini merantau keluar pulau untuk mencoba kehidupan lain setelah istrinya meninggal. Rumah yang ada di depan rumah pun dibiarkan kosong. Mang Darman hanya pulang setahun sekali ketika hari raya tiba dan pergi kembali setelah pulang selama beberapa hari di rumah. Apa yang terjadi kepada Bu Sri mungkin pernah ada dan terjadi di luaran sana. Dan aku hanya bisa berharap ketika aku menceritakan hal ini agar bisa membuat calon ibu agar lebih waspada. Karena hal ini bisa mengincar kalian semua. Aku hanya bisa berdoa bagi Bu Sri, bayi yang pernah dikandungnya, juga kepada almarhum ibu yang kini sudah tiada. Semoga mereka bisa tenang di sana dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Sekian ceritanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon bantu subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.